Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian sehat dan jangan lupa lakukan kebaikan di setiap kesempatan yang kalian punya. Hari ini kita akan belajar di tema 4, subtema 1, muatan IPA, proses menghasilkan dan menyalurkan energi listrik. Yuk siapkan buku kalian dan tentunya siapkan pula semangat kalian. Agar manfaat belajar hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai belajar pagi ini dengan bagaimana kita mengetahui proses menghasilkan energi listrik. Globalisasi tentunya mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait energi listrik. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik, dan salah satu sumber energi listrik adalah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Bagaimana proses untuk menghasilkan energi listrik? Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan berbagai sumber energi. Pada PLTA, air dari waduk masuk melalui pintu yang diatur oleh kartu pengaman. Selanjutnya air masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui kartu pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak diubah menjadi energi listrik oleh sebuah generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Itulah anak-anak alur bagaimana menghasilkan energi listrik. Komponen utama pembangkit listrik adalah turbin dan generator yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Selain dari PLTA, energi penggerak turbin ada dari panas bumi atau pembangkit listrik tenaga uap dan sumber energi lainnya. Amati gambar pembangkit listrik berikut ini. Dalam ruang lingkup yang kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri yang disebut pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro menggunakan aliran air untuk memutar kincir air. Kincir air menggerakkan turbin hingga menghasilkan listrik. Inilah gambar tenaga listrik mikrohidro. Proses menyalurkan energi listrik. Amati gambar berikut. Energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA siap untuk disalurkan. Energi listrik dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV dan disalurkan ke tempat yang menggunakan sistem transmisi yang disebut dengan SUTET, yaitu saluran udara tegangan ekstra tinggi. Melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik masuk ke gardu induk di mana energi listrik diturunkan tegangannya menjadi tegangan menengah 20 kV dan masuk ke gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya menjadi 220 volt yang sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Nah, akhirnya energi listrik ini disalurkan ke perkantoran, pabrik, dan ke rumah-rumah kita. Itulah anak-anak bagaimana proses menyalurkan energi listrik. Tentunya beberapa komponen utama dalam proses penyaluran listrik. 1. Sistem pembangkit berfungsi mengubah sumber energi menjadi energi listrik. Sumber energi bisa berupa aliran air, panas bumi, angin, dan panas matahari. Yang kedua, sistem transmisi berfungsi menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit ke pusat-pusat beban. Ada dua jenis saluran transmisi, yaitu saluran udara dan saluran kabel bawah tanah. Selanjutnya, komponen yang ketiga dalam proses penyaluran listrik adalah sistem distribusi.
berfungsi menyalurkan energi listrik dari sistem transmisi ke konsumen. Dan yang keempat adalah transformator, berfungsi menaikkan dan menurunkan tegangan. Transformator sering kita sebut dengan AVO. Ada dua jenis transformator, yang pertama step up, menaikkan tegangan, dan yang kedua step down, yaitu menurunkan tegangan. Mari kita mengingat tokoh Nikola Tesla. Nikola Tesla adalah seorang kebangsaan Yugoslavia, penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison. Berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga dunia bisa menikmati listrik. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Nah, inilah anak-anak belajar kita, tentunya di kehidupan kita. Mari sama-sama kita menghemat listrik agar keberadaan listrik di alam ini terjaga dengan baik. Terima kasih sudah menyaksikan video hari ini. Mari kita tutup belajar kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.